Makanya kalau Anda menginginkan kekuasaan, kepemimpinan yang baik, yang dekat dengan keberkahan, banyak manfaatnya. Allah menyebut dirinya Tabarakalladzi biyadihil mulk di surat Al-Mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, lihat, saya yang punya kekuasaan. Kekuasaan disebut oleh Allah, kalau kekuasaan itu saya berkahi, maka dengan itu akan memberikan manfaat dalam kehidupan. Dia yang punya. Makanya kalau Anda menginginkan kekuasaan, kepemimpinan yang baik, yang dekat dengan keberkahan, banyak manfaatnya, bicaranya manfaat, kebijakannya manfaat, hal-hal lainnya manfaat, keputusannya manfaat, maka sebelum Anda kemudian beranjak bercita-cita mendapatkannya, dekati Allah sang pemberi manfaat. Maka semua, baik hidup atau wafat, Allah akan berikan manfaat di dalam. Nah, yang paling menarik, Al-Quran disebut dengan Al-Furqan, diawali dengan sifat-sifat ziyadatul khair. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Diteruskan kepada sifat abdun. Seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat bahwa orang-orang yang lekat dengan Al-Furqan ini, Al-Quran ini akan beda tampilannya dengan yang lain karena dia akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu yang membedakan dengan selain ahli Al-Quran. Bahasa singkatnya, kalau Anda ingin mendapatkan banyak keberkahan dari Allah, maka dekati Al-Quran. Jadi ahli Quran. Baca, pahami, hafalkan, amalkan. Begitu Anda mendapatkan itu, baru banyak baca aja, Anda akan mendapatkan cipratan dari keberkahannya. Percikan dari keindahan manfaatnya. Karena itu orang-orang yang menghafal Quran, berinteraksi dengan Quran, bagaimana ciri terbaiknya dipandang berhasil dengan Qurannya? Maka Allah berikan patokan di Quran surah ke-35 ayat yang ke-32. An surah 35, Fatir ayat 32. Lihat kalimatnya. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Khairat jamak dari kata khair. Kalau banyak disebut dengan khairat, bertambah kebaikan disebut dengan barakah. Pemilik keberkahan adalah Allah. Sifatnya disebut dengan tabarak. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Allah punya berkah, banyak berkahnya. Saya turunkan diantaranya lewat Al-Quran. Anda ingin keberkahan itu, dekati Al-Quran. Ketika Anda dekat dengan Al-Quran, apa indikasi keberhasilannya? Maka dibalas kemudian di surah Fatir ayat 32 itu. Lihat, wahum sabiqun bil khairati biiznillah. Wa minhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada ahli Quran, kalau berhasil dia dengan Qurannya, maka yang pertama muncul dalam dirinya, maaf, bukan sekedar banyak hafalannya, tapi akan bertambah nilai kebaikannya. Jadi kalau Anda rajin baca Quran, anak Anda disekolahkan di ma'had Al-Quran, ukuran kelulusannya, indikator keberhasilannya, bukan berapa banyak ayat yang dia hafalkan, berapa juz yang dia tanamkan dalam jiwanya. Bukan itu. Yang paling berhasil, indikator menurut Allah adalah berapa banyak perubahan terjadi dalam dirinya. Demi Allah saya katakan, Anda jadi pembaca Quran aja, mulai dari pembaca Quran. Sehari satu juz, demi Allah saya katakan, maka bacaan itu hal pertama yang akan terjadi pada diri Anda, akan merubah pribadi Anda jadi orang lebih baik dari sebelumnya. Demi Allah yakin saya. Yakin demi Allah saya katakan, hakul yakin. Apalagi ketika Anda jadi penghafal Quran, maka yang pertama dirubah oleh Allah, langsung kepribadiannya langsung jadi orang yang paling baik. Lisannya baik, telinganya baik. Karena Quran kalau sudah dikandung dalam diri kita, hamilul Quran, Qurannya ada dalam jiwa kita, maka ayat-ayat itu akan memberikan sinyal-sinyal kepada seluruh anggota tubuh kita. Jadi kalau menatap ayatnya muncul di mata Anda, ini yang harus dilihat, ini tidak. Kalau kemudian ke kaki, jalan, dibimbing oleh ayatnya langsung. Ke tangan, demikian seluruhnya. Maka hidup Anda akan menjadi Quranun yamshi, Quran berjalan dalam kehidupan. Itulah. Apa saja di antara dampak dari keberkahan itu? Banyak. Fisik jadi terjaga. Orang kalau sudah dekat dengan Quran itu dijaga fisiknya. Walaupun mungkin makannya sedikit dan tenaganya banyak. Kalau ada yang sakit cepat disembuhkan. Bukankah di zaman Nabi ada seorang kepala suku sakit? Sekelompok sahabat datang bertamu ke satu tempat, tidak dijamu, dibiarkan diacuhkan. Lalu kemudian apa yang terjadi, dibuat kepala sukunya sakit oleh Allah, disengat kalajengking. Kalajengking Arab Anda bayangkan pada saat itu. Menyengat kepala sukunya. Sakit dia, sekarat. Semua tabib dikumpulkan. Tidak ada yang sanggup menyembuhkan. Disusul sahabat tadi rombongan. Ditanyakan, adakah yang bisa menyembuhkan? Satu orang mengangkat tangan. Dan dia tidak mengatakan saya bisa. Dia katakan insya Allah, jika Allah berkehendak. Datang kemudian ke kepala suku itu, hanya dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan. Begitu dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Mendapatkan tambahan bagian dari keberkahan Al-Quran. Penyakit, sembuh. Silahkan Anda cek. Sahabat-sahabat Nabi bahkan kalau ingin meraih sesuatu, mereka sholat malam dan memilih ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Lihat, baca. Ada yang ingin kesembuhan, baca Quran surah ke-26 ayat 80. Kalau parah, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84.
Ada yang sedang mengandung, baca Quran surah ke-7 ayat 189. Ada yang sedang melahirkan, baca Quran surah ke-2 ayat 233. Ada yang belum punya keturunan, baca Quran surah ke-3 38 sampai 39. Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan ayat ke-15-nya. Ada yang sedang bekerja, pengen dibimbing supaya sukses, awalnya mudah, ada kesulitan, mudah keluarnya, baca Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Baca, cari, pilih. Bingung kan nyatetnya? Cepet. Nah, itulah contoh. Kan kisi-kisi. Nah, ini. Sudah? Jadi kenapa Al-Quran salah satunya disebut dengan Al-Furqan? Ingin memberikan pesan bahwa jika Anda menjadi ahli Al-Quran, maka akan Anda dapati perubahan-perubahan dalam kebaikan di hidup Anda. Karena itulah orang jahiliyah, seburuk-buruknya jahiliyah, seburuk-buruknya manusia dengan segala tindakannya, sifat dan sikapnya, ketika turun Al-Quran, dibawa oleh mereka, dipraktekkan dalam hidupnya, maka apa yang terjadi? Dirubah oleh Allah statusnya dari jahiliyah jadi khairu ummah. Diabadikan dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khaira ummah. Lihat, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Tabarak barakah. Barakah ziyadatul khair. Khair. Begitu orang-orang jahiliyah mendapatkan berkah dari Al-Furqan, dirubah khairnya muncul. Kuntum, kata Allah, khaira ummah. Terus Anda pengen ikutan. Begitu Anda ikutan, disampaikan oleh Nabi, dikutip oleh Imam Muslim di hadis Muslim, disampaikan kalimatnya. Apa kalimatnya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Lihat kalimatnya menggunakan khair. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Kalau pengen jadi baik, pengen bertambah kebaikannya, man ta'allamal Qur'an, maka pelajari Al-Quran. Dari mulai baca, pahami, amalkan. Wa 'allamah, ajarkan, maka Anda akan bertransformasi, teman-teman, menjadi makhluk terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini?